Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Januar Dwi Anugrah Sulaiman dengan NIM 23115914. Nah, pada proyek ini saya akan mengenal proyek saya dengan judul eh, Banking Churn Analysis dan Modeling yang bertujuan untuk menganalisis dan prediksi churn nasabah bank menggunakan machine learning. Nah, tujuan proyek ini yaitu menjelaskan tujuan utama, yaitu memprediksi apakah seorang nasabah akan keluar atau tetap menggunakan layanan bank. Target yang digunakan adalah kolom excited, di mana nilai 1 menunjukkan nasabah churn dan nilai 0 menunjukkan nasabah tidak churn. Kemudian kita langsung saja. Yang pertama itu import library. Nah, pada sel ini saya menggunakan seluruh import library yang dibutuhkan, yaitu Pandas dan NumPy untuk mengolah data, kemudian Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, scikit-learn untuk preprocessing, modeling, dan evaluasi. Nah, untuk berikutnya yaitu load dataset, yaitu melakukan load dataset churn modeling CSV dari Google Drive atau bisa menggunakan yang lain. Nah, kemudian yaitu di bawahnya menampilkan 5 baris. Pertama, data untuk memastikan dataset berhasil dimuat dengan benar. Untuk berikutnya yaitu informasi data. Jadi F-info ini. Nah, yang berikutnya yaitu get describe seperti statistik deskripsi. Apakah di sel ini saya menggunakan pengecekan missing value menggunakan is-null atau sum. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat missing value sehingga dataset siap digunakan tanpa proses imputasi. Kemudian eh, masuk yang keempat yaitu data preprocessing. Nah, menghapus kolom tidak relevan, kolom row number, customer surname tidak berpengaruh pada prediksi. Di F-drop nih. Pada tahap processing saya menghapus kolom seperti ini. Nah, tidak memiliki pengaruh terhadap kern karena hanya bersifat sebagai identitas nasabah. Kemudian encoding data kategorikal. Nah, pada sel ini saya menggunakan encoding terhadap data kategorikal. Kolom geografi dan gender diubah menjadi data numerik menggunakan label encoder agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Berikutnya yaitu pemisahan fitur dan target. Nah, di sini selanjutnya saya memisahkan dataset menjadi pertama yaitu variabel fitur atau X, yaitu seluruh kolom selain excited. Kedua yaitu variabel target atau Y, yaitu kolom excited. Pemisahan ini dilakukan untuk proses training model. Kemudian fitur, kemudian fitur scaling. Pada sel ini saya melakukan standarisasi fitur eh, menggunakan standar scaler. Scaling diperlukan agar semua fitur memiliki skala yang sama sehingga algoritma seperti logistik regression dapat bekerja secara optimal. Nah, untuk yang berikutnya yaitu untuk berikutnya itu tambahkan setelah processing. Nah, ini eh, exploratory data analysis. Pada sel ini saya mulai melakukan exploratory data analysis dengan melihat distribusi data churn. Dari visualisasi terlihat bahwa jumlah nasabah yang tidak churn lebih banyak dibandingkan yang churn, sehingga dataset bersifat tidak seimbang. Bisa dilihat ini count-nya, correlation heatmap, pengaruh umur terhadap churn. Di sini hasil IDA menunjukkan bahwa nasabah dengan usia lebih tua dan saldo tinggi cenderung memiliki tingkat churn lebih tinggi. Korelasi menunjukkan fitur age, balance, dan is active member memiliki hubungan signifikan terhadap target. Kemudian ke seleksi fitur menggunakan
select base. Nah, fitur terpilih seperti credit score, X, balance, is active member, estimate salary, dengan tipe data objek. Nah, metode select digunakan untuk memilih fitur paling berpengaruh terhadap churn. Hasil seleksi menunjukkan bahwa umur, balance, dan name of product, is active member, dan credit score merupakan fitur dominan. Berikutnya yaitu data splitting atau train test split. Nah, di sini secara fungsi sel ini digunakan untuk membagi dataset menjadi data latih dan data uji agar performa model dapat dievaluasi secara objektif. Nah, kemudian modeling tambahan random forest. Nah, ini untuk akurasinya, perbandingkan logistik dan RF di laporan. Untuk simpan model ini wajib import clip, kemudian di-upload ke GitHub. Nah, ini trend test split, modeling logistic regression. Ini untuk akurasinya, ini untuk confusion matrix. Kemudian classification report untuk precision recall F1 score support, akurasinya mendapat 0,82, makro AVG 59, weighted AVG mendapat 0,77. Nah, untuk hasil dan pembahasannya, model logistik regression mampu memprediksi churn dengan akurasi yang baik. Fitur-fitur seperti age, balance, is active member, name of product sangat berpengaruh terhadap churn nasabah. Jadi, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pemodelan menggunakan algoritma logistik regression pada dataset perbankan, diperoleh hasil bahwa model mampu memprediksi churn nasabah dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Proses big data mining meliputi data preprocessing, transformasi data, pemodelan, serta evaluasi telah berhasil dilakukan. Nah, dataset ini menunjukkan bahwa analisis churn sangat penting bagi pihak bank dalam mempertahankan nasabah dan meningkatkan kualitas layanan. Oke, demikian penjelasan seluruh sel kode pada project banking, churn analysis, dan modeling. Berdasarkan hasil eksperimen, model random forest memberikan performa terbaik dalam prediksi churn nasabah bank. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.